Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Surat tentang terjadinya proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 di sini. Kita akan kembali mengingatkan bahwa manusia itu merupakan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan proses yang telah ditentukan, dengan proses yang telah diuraikan di kitab suci Al-Qur'an. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mengurai dari sisi yang sedikit saja dari proses spermanisasi di dalam tubuh manusia atau tubuh ibu wanita ketika sperma telah memasuki rahim dan diproses ke dalam rahim. Demikian suratnya, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Proses pertama ketika pancuran air mani memasuki rongga, di situ mulai sperma melakukan perjalanan jauh menuju ke indung telur di dalam tubuh seorang ibu. Perlu kita ketahui bahwa jumlah dalam 1 mililiter air mani itu terdapat 15 juta sperma, di mana semua 15 juta sperma itu mempunyai kesempatan untuk hidup yang sama ketika masing-masing sperma itu bisa menuju kepada indung telurnya.
Tapi disitulah harus kita yakini bahwa kekuasaan Tuhan itu maha luar biasa. Dalam 1 mililiter air mani yang kita produksi itu hanya ada satu sperma saja yang berhak untuk membuahi indung telur. Dan siapa yang punya hak besar untuk menunjukkan satu yang berhak untuk membuahi indung telur tersebut? Disitulah kekuasaan Tuhan yang kita tidak bisa ingkari, bahwa 15 juta sperma dalam 1 mililiter itu semuanya mempunyai kesempatan. Lihatlah betapa percepatan luncuran daripada sperma tersebut dalam menuju indung telur. Dan tidak semuanya, sangat diyakini tidak semuanya bisa membuahi. Itu tergantung daripada kekuasaan Tuhan. Ketika seorang ibu mempunyai indung telur yang mungkin lebih daripada satu, itu mempunyai suatu keajaiban yang Allah berikan kepada sang ibu dan juga kepada calon bayi yang akan membuahinya. Dan kita lihat dalam perjalanan ini, dalam perjalanan masing-masing sperma ini tidak lancar. Dari sekian juta sperma itu hanya ada satu yang bisa membuahi. Lihat dalam perjalanannya tidak gampang. Ada bakteri-bakteri lain yang memakan sperma tersebut. Coba kita pikirkan, coba kita renungkan. Seandainya sperma itu adalah kita, pasti kita yang tidak akan berhasil muncul di dunia ini. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dari 15 juta dalam 1 mililiter air mani, hanya ada satu yang sangat kuat, yang sangat ditentukan oleh Allah untuk bisa membuahi indung telur yang hanya ada satu pada setiap manusia, pada setiap rahim wanita. Lihat perlombaan-perlombaan yang begitu banyaknya sperma ini, semua dengan gerak cepatnya menuju paduan terakhir, yaitu indung telur yang terdapat dalam rahim ibu kita. Dan hanya kuasa Allah sajalah satu di antara jutaan sperma tersebut yang masuk ke dalam itu. Dan alhamdulillah kita ucapkan, kita berhasil yang menjadi satu dari antara sekian juta kesempatan hidup tersebut. Dan itu bukan karena kita yang pintar, bukan hanya sperma kita yang luar biasa hebat, tetapi itulah Allah punya kehendak. Coba kita lihat yang sperma berwarna biru itu sebagai contoh, dia yang akan berhasil di sini. Bukan karena berwarna biru dia berhasil, tapi ini hanya sebuah sampel untuk menunjukkan bahwa itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berjuta-juta sperma yang masuk ke dalam rahim seorang ibu. Dan usaha yang sangat keras itu merupakan ketentuan daripada Tuhan. Ketika sudah masuk ke dalam indung telur, itu yang akan terjadi. Indung telur akan menutup rapat untuk semua sperma yang masih ada di luar. Dan dia hanya memberikan kesempatan pada satu sperma saja yang masuk ke dalam indung telur tersebut untuk dikembangbiakkan menjadi sebuah makhluk baru, yaitu berupa embrio manusia. Inilah proses awal ketika sperma telah memasuki ke dalam rahim dan telah membuahi indung telur. Prosesnya akan menjadi satu seperti ini untuk kemudian mewujud sebagai sebuah entitas baru, yaitu sebuah manusia baru. Dalam video ini kita lihat dalam perjalanan berjuta-juta sperma untuk menuju indung telur. Dan kekuatan daripada sperma itu, bukan sperma itu yang berpikir, bukan sperma itu yang menentukan bahwa dia harus jalan, bahwa dia yang harus membuahi. Berjuta-juta punya kesempatan yang sama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak sangat tinggi untuk menentukan yang mana yang akan menjadi kita di sini. Dan sebagai manusia, kita telah berhasil melalui fase pertama, yaitu perjuangan yang sangat dahsyat, dan pasti kita tidak tahu bahwa pada saat itu kita berjuang seperti itu, dan hanya kita yang mampu mengalahkan berjuta-juta sperma yang lainnya
Tapi bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Sekali lagi saya tekankan bahwa itu hanya kehendak Allah yang menyatakan bahwa kita yang akan muncul di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk berfungsi dalam dunia ini, untuk meneruskan generasi-generasi muslim dan muslimah di dunia ini, untuk melanjutkan hubungan darah kepada sesama umat manusia lainnya, terutama sekali untuk mengembangkan agama Islam. Ini merupakan proses akhir daripada sebuah sperma yang telah membuahi indung telur. Perjalanan masih sangat rentan di sana, tetapi Allah Subhanahu wa taala saja yang menentukan semuanya, apakah masing-masing individu tersebut bisa dilahirkan ke dunia dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Ini juga merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari para sahabat terindah sekalian untuk saling menghargai kehidupan kita dan untuk saling menjaga tali silaturahmi dan untuk membina umat manusia, khususnya untuk meneruskan ajaran-ajaran Islam agar tetap terus berkembang. Lihat proses terjadinya manusia. Seperti dalam video ini, kita bisa bayangkan betapa rumitnya dan betapa komplitnya proses sebuah penciptaan manusia itu. Karena rumit, karena komplit itu kita pandang daripada sisi manusia, tapi daripada sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengikuti proses selanjutnya. Perkembangan janin, kemudian pada 4 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam tubuh manusia tersebut sehingga dia memiliki jiwa, memiliki nurani, yang oleh sebab itu ketika bayi dilahirkan, berikanlah azan yang pertama memasuki kepalanya, sehingga itu adalah ungkapan atau ayat-ayat pertama merupakan azan yang masuk kepada pendengaran sang jabang bayi. Dan insya Allah manusia-manusia Islami akan tetap tercipta dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.